Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dimanapun Anda semua berada. Kembali Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Liu Lilin. Kita sama-sama pada hari ini akan mempelajari Alkitab. Kita sampai di Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ini pasal yang cukup panjang rupanya. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa Sorgawi, kami mohon pimpinan-Mu, mohon berkat-Mu, agar ketika kami mempelajari firman-Mu ini, Tuhan, sungguh kami pelajari dengan hati yang takut dan taat kepadamu. Kami siap mengikuti apa yang Engkau ajarkan, apa yang dimaksudkan oleh firman-Mu, bukan memasukkan konsep kami ke dalamnya. Tuhan pimpin, Tuhan berkati akan usaha ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, ya, Lilin akan membacakan ayat 1 sampai 39. Ada 39 ayat rupanya. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak mungkin, tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak mungkin tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hambaku, hukumku di dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan persembahan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus sekarang penuh keberanian dalam dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah.
Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan," dan lagi, "Tuhan akan menghakimi umatnya." Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu berusaha dalam perjuangan yang berat. Kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, karena pasalnya panjang, jadi disuruh baca cepat-cepat. Ya. Jadi terpleset juga. Oke, pendengar sekalian, nah saya mungkin tidak perlu banyak mengomentari pasal-pasal yang lalu lagi, karena di pasal yang ke-10 ini ya, sungguh ini kesimpulan dari ibadah simbolik ya. Ibadah simbolik yang dibangun oleh Tuhan di zaman Perjanjian Lama itu hanyalah ibadah simbolik saja. Nah, coba lihat di sini kan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi itu bukan hakikatnya, itu bayangannya dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi hukum Taurat itu hanyalah simbolik saja. Ya, itu adalah ibadah simbolik. Nah, hakikatnya itu adalah Tuhan Yesus. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seseorang harus dapat memahami sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai hukum Taurat diturunkan, ibadah simbolik sederhana yang diperintahkan yaitu menyembelih domba di atas mezbah. Ayah sebagai imam, sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran harus memastikan, make sure ya, bahwa seisi rumahnya itu baik, mereka mematuhi, mereka bersikap positif terhadap Allah, ya. Dan
dari hukum Taurat diturunkan, ini tetap masih ibadah simbolik yang lebih disempurnakan. Sampai Yohanes Pembaptis tampil, nah ini ibadah simbolik di mana ditetapkan untuk dijaga oleh bangsa Yahudi, sekaligus diturunkan hukum Taurat supaya bangsa itu jalannya teratur gitu. Dan Harun ditetapkan sebagai imam dan keturunannya, Lewi ditetapkan sebagai pelayan, dan seluruh bangsa ditetapkan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, sejak Yohanes tampil ya, sampai hari pengangkatan, maka ya sekarang ini adalah zaman hakikat. Apa yang dulu dijadikan simbol, dulu yang sekedar ibadahnya simbolik, sekarang kita masuk ke dalam ibadah hakikat, yaitu menyembah pada hakikat ya, bukan menyembah kepada simbol tetapi menyembah kepada hakikat. Nah, itulah sebabnya ya di zaman sekarang ibadah hakikat ini kita menyembah dengan hati, bukan dengan badan kita. Dan dengan demikian maka segala hal yang bersifat simbolik untuk simbol ke depan, yaitu makanan yang dinyatakan haram sebagai simbol kudus ya, dan penyakit kusta dan sebagainya disimbol untuk menyimbolkan kutuk dan lain sebagainya, semuanya itu dihapus ya, karena kita masuk ke dalam ibadah hakikat. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, jadi itu katanya hukum Taurat hanya bayangan, itu bukan hakikatnya ya, tetapi ya nanti ya katanya Tuhan Yesus datang, itu hakikatnya. Nah, karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Iya, itu hanya ibadah simbolik saja, hanya sifatnya mengingatkan manusia bahwa ia berdosa dan dosanya perlu diselesaikan. Itulah sebabnya ada korban domba. Nah, dosanya selesainya dengan cara apa? Dosanya selesai dengan beriman kepada juru selamat yang akan datang. Jadi dia harus beriman kepada juru selamat yang akan datang. Nanti di pasal 11 ya, penulis ini Rasul Paulus masuk ke dalam hal beriman ya. Abraham beriman, semuanya beriman ya. Nah, jadi ini hukum Taurat ya tidak mungkin menyempurnakan, itu hanya mengingatkan ya bahwa manusia berdosa dan dosanya perlu diselesaikan. Maka itulah ya dia melakukan ini ibadah simbolik itu harus sambil beriman ke depan gitu. Kalau melakukannya hanya sekedar ini ya sebagaimana kebiasaan, itu tidak ada apa-apa artinya ya, karena itu ibadah simbolik. Ayat 2, sebab jika hal itu mungkin ya, jika itu hukum Taurat itu bisa menyelamatkan katanya, jika hal itu mungkin, pasti orang telah mempersembahkan korban, tidak mempersembahkan korban lagi, karena kalau sudah sekali dosa disucikan udah beres ya. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu ya tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Kalau betul-betul ada khasiat menyucikan dosa ya, ibadah simbolik itu, maka sekali dilakukan mestinya orangnya tuh beres gitu, beres dosanya, beres gitu ya. Nah, tetapi kenapa tidak beres-beres gitu, dan ulang-ulang. Nah, diulang-ulang itu ada karena dia fungsinya sebagai simbol. Simbol itu sebagai untuk mengingatkan. Jadi dia hanya simbol dan diulang-ulang, tetapi tidak menyucikan dosa. Ya, karena kalau menyucikan dosa maka beres gitu ya. Maka orangnya tidak ini lagi ya, tidak perlu lagi katanya ya. Dosanya disucikan ulang-ulang, tetapi dia akan bersifat selamanya. Nah, 3 dikatakan ayat 3, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosanya. Justru korban itu diulang-ulangi, korban ibadah simbolik itu diulang-ulangi untuk menjadi peringatan akan adanya dosa. Nah, katanya sebab tidak mungkin ya darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi tidak mungkin darah itu lembu jantan, domba jantan itu menghapuskan dosa. Sekali lagi itu hanya ibadah simbolik saja. Itu ibadah simbolik yang mensimbolkan bahwa dosa harus diselesaikan, dan dosa tidak ada cara menyelesaikannya selain dosa itu dijatuhi hukuman. Nah, kalau begitu manusia akan dihukum. Karena kasih Allah, maka dijanjikan untuk dikirim juru selamat yang akan dihukumkan. Ya, juru selamat akan dihukumkan. Nah, sementara menantikan kedatangan sang juru selamat itu, nah lakukan ini ibadah simbolik yang memperingatkan
mendekatkan kita kepadanya gitu. Jadi korban darah domba jantan, lembu jantan itu hanya ini ya, korban yang tidak menghapuskan dosa, tetapi korban yang memperingatkan kita bahwa dosa harus diselesaikan dengan penghukuman. Nah, di ayat 5 katanya, karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ya, ketika ia masuk ke dalam dunia, ini di Mazmur pasal 40 ini ya, kutipan Mazmur pasal 40. Jadi ketika ia masuk ke dalam dunia, ini menyatakan Yesus Kristus, ya, ia berkata katanya, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Ya betul ya, korban dan persembahan tidak Allah kehendaki, karena itu hanya untuk simbolik ya. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi telah menyediakan tubuh bagi Yesus Kristus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, nah Tuhan Yesus Kristus ini adalah gambar Allah. Ingat, manusia diciptakan sesuai dengan apa? Peta dan gambar Allah. Jadi manusia diciptakan sesuai dengan peta dan gambar Allah, sedangkan Yesus itu adalah gambar Allah. Di Kolose pasal 1 ayat 15 dikatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus Kristus itu gambar Allah. Dia adalah peta Allah, dan manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah, sesuai dengan peta Allah. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar Yesus Kristus itu. Jadi Yesus Kristus telah disediakan tubuh, engkau telah menyediakan tubuh bagiku, karena sehingga manusia kemudian diciptakan sesuai dengan tubuh Yesus Kristus itu. Nah, kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Betul ya, engkau tidak berkenan itu, karena itu hanyalah untuk ibadah simbolik. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Aku datang, Tuhan Yesus ya. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Betul ya. Di dalam Lukas 24 ayat 44 dikatakan di situ bahwa baik di kitab Taurat, ya, kitab Nabium, nabi-nabi, kitab Ketubim atau Mazmur, itu tertulis tentang aku. Dalam seluruh kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Ketubim atau Mazmur menulis tentang aku. Ya, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Lakukan kehendak ya. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Yaitu bahwa Dia dihukumkan untuk menanggung dosa seisi dunia. Ya, jadi menanggung dosa seisi dunia. Nah, ayat yang ke-8, di atas ia berkata katanya, ini diuraikan lagi. Di atas dikatakan korban dan persembahan, ya, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Mengapa? Ya, itu sebenarnya hanyalah fungsinya sebagai ibadah simbolik. Sekali lagi, korban-korbanan yang dibakar segala macam itu hanyalah sebuah ibadah simbolik saja. Ya. Nah, Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, ya, tidak engkau kehendaki, kata. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, ya, jadi nats Alkitab Mazmur itu tadi, ya, katanya, dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi datang untuk melakukan kehendak Bapa. Apa itu? Yaitu menyerahkan dirinya menjadi korban yang sesungguhnya. Yang pertama dihapuskan. Ini itu korban domba-domba segala macam itu dihapuskan ya. Supaya menegakkan yang kedua. Yang kedua itulah yang ditegakkan, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, setelah Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, tidak lagi dibutuhkan korban domba segala macam. Nah, itulah sebabnya kita di depan gereja tidak kita bikin mezbah dan kemudian hari Minggu pagi kita bakar domba di situ ya. Ya, kalau memang lagi mau ada pesta kemudian ada kambing guling sih nggak apa-apa gitu ya. Itu tapi bukan untuk korban penghapus dosa. Nah, ayat 10 kena. Dan karena kehendaknya ialah kita telah dikuduskan. Jadi karena kehendaknya ialah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi oleh persembahan tubuh Yesus Kristus kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi begini ya,
korban Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah untuk menanggung dosa seisi dunia, dari dosa Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir. Dan ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita berarti menyetujui, mengaminkan Dia dihukumkan menggantikan kita, kita hidup menggantikannya dengan iman. Semua itu syaratnya adalah dengan iman. Ya, dengan iman semuanya itu terjadi, bukan dipilih. Ya, dengan iman, ya, dengan pertobatan dan iman kita mengaminkan itu untuk diri kita dengan iman. Nah, jadi satu kali, ya katanya persembahan tubuh Yesus Kristus satu kali. Selanjutnya, setiap imam ya melakukan tiap-tiap hari ya pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Di sini ditegaskan dengan ulang-ulang bahwa korban yang dipersembahkan oleh imam-imam segala itu tidak dapat menghapuskan dosa. Ya, itu hanyalah ibadah simbolik. Itu untuk mengingat sesuatu di depan, yaitu mengingat akan janji Allah untuk kirim juru selamat. Sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu kali saja, ya, satu saja korban, ya, satu korban saja karena dosa, yaitu apa? Dirinya. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi dia mempersembahkan tubuhnya sebagai korban dan kemudian duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Jadi sekarang setelah dia mempersembahkan tubuhnya dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sekarang dia menantikan saat di mana dia datang bukan lagi sebagai korban, tapi dia datang sebagai pemenang. Dia datang sebagai yang berhak menerima segala warisan, ya, kerajaan dan semua kuasa yang dijanjikan kepada Sang Juru Selamat. Jadi, dan dia sendiri Allah, tetapi dia menerima semua itu dari Allah Bapa. Nah, dan sekarang ia hanya menantikan. Ayat 14 katanya, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Jadi satu korban saja, ya, tidak ulang-ulang gitu. Satu korban saja. Barang siapa yang percaya kepadanya itu dihitung sudah dikuduskan, ya. Jadi satu korban saja. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Ya, Roh Kudus memberi kesaksian kepada kita. Sebab katanya setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku, ya, di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada penghapusan, ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan, ya, dipersembahkan korban karena dosa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, di sini jelas sekali, ya, firman Tuhan ini mengutip, kita lihat, ya, di sini ini mengutip Yesaya 31, ya, mengutip Yesaya 31 ayat 33-34 ini. Di sini dikatakan bahwa nanti, ya, inilah perjanjian yang akan, ya, kuadakan dengan mereka untuk satu waktu, ya, untuk satu waktu. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Ya, Yeremia 31 yang kita kemarin sudah baca, Yeremia 31 itu, ya, bahwa akan menaruh hukum di dalam hati satu waktu, ya. Jadi yang mau diargumentasikan oleh penulis Ibrani ini adalah bahwa korban Yesus Kristus itu satu kali untuk penghapusan dosa, ya, satu kali. Nah, karena korban ini satu kali dan untuk selama-lamanya, maka tidak diperlukan lagi korban domba, gitu. Ya, jadi korban domba itu dihapuskan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perlu diingat, ya, perlu diingat bahwa Ibrani ini ditulis sebelum Bait Allah di Yerusalem dihancurkan. Jadi penulis ini sangat mungkin, ya, Rasul Paulus tidak memakai namanya adalah karena ini orang Yahudi baca kitab ini pasti marah besar punya. Pasti marah besar, ya.
mereka pasti akan mencarinya dan kalau bisa secepat mungkin menyembelinya. Mengapa? Karena apa yang dinasihatkan di dalam kitab Ibrani ini adalah tidak perlu lagi upacara yang di Yerusalem itu sudah tidak diperlukan lagi gitu. Jadi semua yang dilakukan di Yerusalem itu tidak diperlukan lagi. Jadi imam besar yang di Yerusalem itu perlu dipecat itu ya. Jadi tidak ada lagi jabatan keimamatan. Itu sudah berhenti gitu. Tidak dibutuhkan lagi. Korban domba itu tidak diperlukan lagi. Bayangkan. Isi kitab Ibrani itu adalah ke arah situ gitu. Anda bisa bayangkan kalau ini jatuh ke tangan orang Yahudi di Yerusalem, apa yang akan mereka bilang? Ya? Siapa yang menulis ini? Cari sampai ketemu dan bikin lehernya putus. Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu saya yakin ini Rasul Paulus yang menulis. Tetapi karena isinya adalah sedemikian rupa, ya, maka dia tidak seperti biasa mencantumkan namanya. Ya, mencantumkan namanya dia tidak seperti biasa itu. Tetapi ini jelas ya. Ini argumentasinya jelas mengenai korban domba yang di Yerusalem itu tidak dibutuhkan lagi. Dan betapa sulitnya untuk mengajak mereka itu faham akan kebenaran. Karena kalau manusia sudah ada konsep terlebih dahulu di kepalanya, biasanya itu sulit lagi untuk memahami sesuatu yang lain, yang bertentangan atau yang berbeda dari apa yang ada di konsep di kepalanya itu. Ya. Itulah sebabnya kadang-kadang bahkan hamba Tuhan pun ya, ini kalau sudah diajar terlebih dahulu suatu konsep ya, seperti yang one save always save ya, sekali diselamatkan apapun terjadi pasti selamat ini ya. Nah, ini sulit lagi untuk menerima, untuk membaca ayat-ayat lain yang berhubungan dengan itu ya, karena kayaknya sudah beku begitu ya. Nah, inilah yang diusahakan oleh penulis Ibrani ini untuk menyadarkan bahwa ibadah simbolik di Yerusalem itu tidak dibutuhkan lagi. Ya, persembahan korban domba tidak dibutuhkan lagi. Dan karena terlalu sulit untuk diubah, oleh sebab itulah pada tahun 70 ya bait Allah itu dilenyapkan. Ya, dan sampai sekarang memang tidak ada lagi korban ada di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, pemahaman. Tetapi ya kemudian ada teman kita ya dari gereja Advent ya, mereka putar-putar di situ lagi, mau melakukan hukum Taurat lagi, padahal di sini sudah bilang ya tidak perlu. Anda bisa bayangkan, dan mereka itu kepalang tanggung gitu ya, mereka tidak makan babi segala macam, tetapi di depan gerejanya tidak dibikin mezbah, bakar domba segala macamnya. Jadi apa ini ya, ini jelas sebuah penafsiran yang salah gitu, dan mengikuti sesuatu yang salah. Dan ada gereja lagi yang lain yang mempertahankan tetap ya, ini kebaktiannya masih hari Sabat. Loh, kenapa dia kepalang tanggung mempertahankan hari Sabat itu? Kenapa dia tidak lakukan semuanya? Kenapa di tengah-tengah mimbarnya tidak dibangun mezbah kemudian bakar domba lagi di situ segala macam gitu? Nah, memahami sesuatu itu harus tuntas ya. Tuntas memahami sehingga kita tahu ya, mengapa begini, mengapa begitu. Semuanya harus ada jawaban yang sifatnya harmonis ya, harmonis seluruhnya. Sekarang di ayat yang ke-19. Jadi katanya, kalau ibadah simbolik itu sudah tidak diperlukan lagi, ya, kita tidak dikuduskan melalui korban ini domba ya, lembu jantan segala macam ya, itu semuanya hanyalah ibadah simbolik yang sudah lalu, dan Yesus Kristus sudah menyucikan kita sekali untuk selama-lamanya. Pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus ya, maka semua dosa kita dihitung sudah selesai karena Yesus telah menanggung semuanya ya. Jadi dosa yang dulu, sekarang sampai yang terakhir yang terjadi ya, yang ya terjadi dalam hidup kita, semua sudah selesai. Karena bukan ditanggung item per item, tetapi kita perlu tahu bahwa sistemnya adalah menggantikan. Jadi Yesus menggantikan saya dihukum, saya menggantikan dia hidup. Jadi katanya saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah, berdasarkan darah Yesus Kristus atau kematian Yesus Kristus, penghukuman Yesus Kristus, kita mendapat ya, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi di pasal yang 9 sudah diargumentasikan ada tempat kudus, tempat maha kudus itu padahal hanya boleh dimasuki oleh imam. Nah, tetapi kita membawa darah Yesus Kristus,
memasuki itu. Itulah sebabnya setiap orang percaya adalah imam, ya. The priesthood of every believer, ya. Jadi setiap orang imam, kita membawa darah Yesus Kristus memasuki ruang kudus, memasuki tempat kudus, ya. Nah, kita tidak membutuhkan imam yang menjadi perantara kita. Nah, jadi gereja yang ada praktek keimamatan di dalamnya itu salah total, ya. Itulah sebabnya kami tidak memakai istilah pemberkatan nikah. Tidak ada yang namanya berkat nikah, peneguhan nikah. Jadi pernikahan itu diteguhkan di hadapan jemaat, ya. Jadi yang memberkati nanti Tuhan. Itu urusan Tuhan mau diberkatin apa tidak, ya. Dan tidak ada yang namanya di akhir kebaktian itu ada mengangkat tangan kemudian memberkati orang, ya. Terimalah berkat dari Tuhan. Wah, itu tidak benar, ya. Karena semua orang percaya adalah imam yang membawa darah Yesus Kristus masuk ke tempat kudusnya, ya. Masuk ke tempat kudus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi dia membuka jalan melalui itu tabir. Tabir itu dirinya sendiri. Jadi pemisah antara manusia dengan Allah itu diselesaikan oleh Yesus Kristus. Ya, diselesaikan yaitu dirinya. Dan kita mempunyai ya seorang imam besar, dan dia adalah imam besar, ya, sebagai kepala rumah Allah. Jadi Yesus Kristus adalah imam besar dan kita adalah imam biasa, gitu. Yesus Kristus imam besar. Nah, lihat ya betapa indahnya kasih karunia itu. Kita dijadikan imam. Karena itu ya, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ya, kita menghadap Allah dengan tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi kita ini sudah dibereskan, ya, melalui keyakinan, ya. Kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ya. Kita harus datang kepadanya dengan hati yang tulus, ya. Tidak boleh dengan tipu muslihat, ya. Tidak boleh dengan hati yang tamak akan harta, materi, jasmani, ya. Jadi mencari berkat jasmani, materi dan duniawi, ya. Datang minta kesembuhan, itu adalah datang untuk mencari berkat jasmani. Datang minta supaya dijadikan kaya, itu minta berarti materi, ya. Tidak, ya, kita tidak boleh datang dengan hati yang tidak tulus itu, tapi kita datang dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan, dalam bahasa aslinya di situ rantiso, diperciki, ya, artinya diperciki dengan darah domba. Nah, hati kita dibersihkan dengan diperciki ini darah Yesus Kristus, ya, sehingga kita sekarang menjadi hati yang bersih, hati kita kudus, ya, dan kita dibersihkan dari kejahatan, ya, dari kejahatan, dan tubuh kita telah dibasuh. Ini ya, badan kita ini dibersihkan, ya, dibersihkan, ya, dan yang ditekankan memang bukan kebersihan badan, ya, tetapi ya tidak jadi masalah, ya, badan kita bersih juga, ya. Kalau hati kita bersih, ya, badan kita bersih, ya, tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, ya, dengan air yang murni. Jadi ini bisa menyinggung masalah pembaptisan. Itu adalah pembaptisan itu adalah simbolik juga, ya. Ingat, simbolik yang sebelum Tuhan Yesus itu perjanjian lama selesai, dan kemudian kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan perintahkan 2 upacara simbolik yang dilakukan oleh jemaat. Jadi begini, ibadah sembelih domba segala macam itu adalah ibadah simbolik ke depan. Artinya mengingatkan sesuatu yang di depan. Maka yang di depan ini tiba, selesailah tugasnya. Dan sesudah Tuhan Yesus kemudian diperintahkan 2 ibadah simbolik yang untuk mengingat ke belakang. Yaitu apa? Yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan. Ini 2 ibadah simbolik yang Tuhan perintahkan supaya kita lakukan untuk mengingat yang di belakang. Yaitu baptisan untuk mengingat akan, ya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Dan perjamuan Tuhan juga untuk mengingat akan darahnya, tubuhnya yang dikorbankan bagi kita. Jadi ada 2 ibadah simbolik yang Tuhan perintahkan kepada jemaat lokal, lakukan sampai dia datang.
Dan ibadah simbolik yang di perjanjian lama untuk dilakukan sampai kedatangannya yang pertama kali. Sedangkan ibadah simbolik jemaat lokal diperintahkan untuk dilakukan sampai kedatangan yang kedua kali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Jadi kita perlu ya dengan teguh di sini katanya. Marilah kita teguh berpegang. Nah, kembali lagi ya, kita yang teguh berpegang. Ya, Allah memegang kita kalau kita teguh berpegang pada Injil, berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia, dan karena Dia setia maka kita harus pegang janji itu. Ya, kita yang pegang janji, tanggung jawab kita. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Nah, di dalam berjemaat kita harus saling memperhatikan, saling mendorong satu dengan yang lain dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik, saling menguatkan, saling mendorong ya satu dengan yang lain ya. Jadi kemudian di ayat yang 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, perlu diketahui bahwa di sini pakai istilah pertemuan ibadah. Jadi ini kumpulan jemaat ya, pertemuan ibadah ini pertemuan jemaat ini. Sedangkan ibadah keseluruhan kita itu adalah ibadah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita bukan datang ke gereja untuk menyembah, datang ke gereja untuk berjemaat. Ya, berjemaat bisa di bawah pohon, bisa di dalam gua, ya bisa di dalam rumah, ya bisa di mana-mana saja berjemaat. Tetapi kalau ibadah itu adalah hati kita dihadapkan kepada Tuhan. Ibadah kita itu sekarang ini adalah tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh postur tubuh, cara, ya tidak dibatasi oleh tempat, ya tidak dibatasi lagi. Jadi kita sikap hati kita kepada Tuhan setiap saat. Nah, tetapi kita harus rajin untuk berkumpul sebagai jemaat karena ada fungsi saling mendorong, saling menguatkan di dalamnya. Katanya jangan kita menjauhkan diri dari ini pertemuan ibadah. Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau engkau mau berkumpul ya untuk pertemuan ibadah, engkau harus berkumpul dalam pertemuan ibadah yang pengajarannya benar. Kalau tidak, pertemuan ibadah itu tidak lagi berfungsi untuk meningkatkan imanmu, tetapi itu berfungsi untuk menggerogoti kamu, untuk menyebabkan kamu bergeser dari iman yang benar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi kita datang ke pertemuan ibadah yang pengajarannya benar, itu nomor satu. Yang pengajarannya benar, sehingga kehadiran kita di situ, iman kita dikuatkan, dan kita terjadi saling mendorong, saling memajukan satu dengan yang lain. Kalau kita berkumpul dengan pengajaran yang salah, maka kita akan semakin disesatkan, dan kita akan semakin salah di dalam beriman. Di sini nih, marilah kita saling menasehati katanya, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kita harus semakin giat melakukan itu. Yaitu apa? Yaitu melakukan pertemuan ibadah, pertemuan jemaat. Jadi salah satu bagian dari ibadah kita itu adalah melakukan pertemuan jemaat. Nah, ibadah yang lain itu terjadi dalam sepanjang hidup kita yang lain. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, di sini penulisnya ingin supaya acara berjemaat itu dipertahankan. Karena apa? Karena jemaat itu adalah tubuh Yesus Kristus. Kalau jemaat lenyap dari muka bumi ini, maka bagaimana caranya ini Injil diteruskan lagi? Jemaat diperlukan di muka bumi ini untuk menguatkan percaya yang sudah diselamatkan, supaya kita betul-betul iman kita diteguhkan, dan kita semakin hari semakin bersemangat di dalam Tuhan, dan kita semakin maju, iman kita semakin bertumbuh. Itulah keperluan jemaat. Kalau tidak, ya maka semuanya itu akan, ya dunia ini akan menarik kita, kemudian dunia ini akan mungkin bisa sampai dia menyesatkan kita dan menenggelamkan kita. Dan kita perlu berhati-hati akan hal itu. Karena ayat berikutnya di ayat 26 dia katakan, sebabnya jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, banyak orang tidak memahami apa yang dia maksudkan di sini, sehingga ayat ini sudah
ini ya sudah mengintimidasi banyak orang ya, karena tidak dijelaskan dengan baik ya, sehingga ada ya satu anak remaja pernah datang kepada saya ya di masa yang sudah cukup lama. Dia merasa stres dan dia pikir dia akan masuk neraka karena dia melakukan masturbasi ya. Dia berpikir bahwa dia tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa untuk dia ya. Nah, dia mengutip ayat ini. Betapa kasihannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang terintimidasi oleh ayat ini. Dia pikir kalau dia bohong, habislah dia. Dan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Ya, atau dia melakukan pencurian, ya, maka dia tidak ada lagi bagi dia untuk masuk surga. Karena tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa. Nah, itulah sebabnya saya ingin menantang mereka yang percaya one save, always save, yang mereka selalu berkata ini ya, keselamatan tidak akan hilang dan lain sebagainya. Bagaimana cara dia menafsirkan ayat ini? Apa yang mau dikatakan? Dosa macam apakah ini yang tidak ada korban untuk menghapusnya lagi? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita konsisten dengan pasal 6 dari kitab yang sama ini, di situ dikatakan itu jelas yang dimaksudkan di sini itu adalah dosa yang ini menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali. Dosa yang dikategorikan menyalibkan Tuhan Yesus sekali lagi. Nah, itu tidak bisa ya. Nah, dosa yang macam apakah? Ini bukan dosa perbuatan. Ini jelas dosa doktrinal ini ya. Dosa doktrinal. Mengapa? Karena jelas di sini dikatakan ya, tidak ada lagi ini penghapusan sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Jadi dosa yang terjadi sesudah orang itu memperoleh ini pengetahuan yang benar ya. Dan kemudian dia ya ini di sini dikatakan di ayat yang ke-35 itu melepaskan kepercayaanmu. Atau di ayat yang ke-38 mengundurkan diri. Nah, dosa ini ya, dosa mengundurkan diri, dosa yang terjadi atas orang yang sudah diselamatkan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, penerima surat Ibrani ini diproyeksikan oleh sang penulisnya bukan saja orang yang sudah diselamatkan. Bahkan di ayat yang ke-30 32 dan seterusnya itu. Bahkan ini adalah mereka yang sudah ikut menderita. Ini adalah orang Kristen yang hartanya dirampas tapi dia senyum saja gitu. Orang Kristen yang sudah ikut menderita ya. Menderita. Siapa berani berkata bahwa mereka itu orang yang belum diselamatkan? Nah, bagi mereka yang sudah terpengaruh oleh konsep Calvinis ya, tentang keselamatan, mereka hanya ambil jalan simpelnya saja. Kalau ada orang yang menyimpang dari iman, ya, kemudian dia ya sepertinya dia meninggalkan Tuhan, mereka dengan gampangnya menarik satu kesimpulan saja. Dari awalnya memang dia belum diselamatkan kok. Enak saja ya. Sepertinya dia tahu saja. Nah, ini kesimpulan yang ya terpengaruh oleh konsep Calvinis itu ya. Padahal tidak demikian ya. Nah, sampai saya kemarin baru dengar ya dari seorang penginjil, yaitu penginjil Kurnia Kristanto. Ada orang yang dia kenal yang tadinya aktif di jemaat ya, di satu jemaatnya di satu jemaat lain yang dia kenal ya, yang tadinya aktif, nah sekarang bahkan pergi ke gereja Katolik katanya ya, pergi ke sana ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ini bahaya ya. Karena apa? Ini sudah menyangkut masalah doktrinal ya. Ini sudah menyangkut masalah doktrinal ya. Coba Anda bisa bayangkan ya. Nah, apakah betul ya bahwa orang yang sekali sudah diselamatkan apapun yang terjadi dia pasti akan selamat? Saya pikir tidak demikian. Di sini ada dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dosa macam apa? Ini adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus, sudah diselamatkan, tetapi kemudian dia meninggalkan imannya yang di dalam
pasal 6 disebut murtad itu ya. Jadi yang bahasa Yunaninya itu adalah parapipto itu ya, yaitu fall away atau ya meninggalkan iman ya. Nah, kemudian ya karena dia meninggalkan iman, ini bukan jatuh dalam dosa perbuatan, tapi meninggalkan iman ya. Meninggalkan ini konsep iman yang benar ya. Kemudian mau kembali lagi. Nah, mau kembali lagi ini yang dikategorikan atau dilihat sebagai mau menyalibkan Yesus sekali lagi. Nah, ini yang tidak ada lagi. Tidak ada korban penghapus dosa. Karena Tuhan Yesus hanya disalibkan satu kali. Jadi tidak ada untuk kedua kali. Itulah sebabnya ya saya pernah menyampaikan bahwa ada 3 macam dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa yang dilakukan oleh malaikat. Ya, mereka tidak mendapatkan pengampunan sama sekali. Ya, tidak ada pengampunan untuk mereka. Dan yang kedua adalah dosa menghujat Roh Kudus. Dan itu tidak terjadi pada kita saat ini. Itu terjadi kepada mereka yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dan mereka telah menghujat Tuhan Yesus, dan kemudian Roh Kudus datang dan Roh Kudus berusaha meyakinkan mereka sekali lagi, tetapi mereka tidak mau bertobat. Jadi mereka bukan hanya menghujat anak Allah, mereka juga menghujat Roh Kudus. Nah, itu tidak ada ampun bagi mereka. Dan yang ketiga adalah orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dilahirkan kembali, orang yang sudah mengecap ya karunia surgawi, orang yang ini di pasal 6 dipakai 5 ini ya, statement ganda, orang yang telah diterangi hatinya, orang yang mengecap karunia surgawi, orang yang mendapat bagian dalam Roh Kudus ya, orang yang mengecap firman yang baik dari Allah, orang yang mengecap karunia dunia yang akan datang. Nah, kalau yang macam begini, kemudian dia meninggalkan iman, kemudian dia ini ya menyimpang dari kebenaran, dan kemudian satu hari dia merasa sudah menyesal dan dia mau kembali, ini tidak ada obat lagi untuk yang macam begitu. Nah, ini yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 sebagai dosa yang mendatangkan maut ya. Dosa yang mendatangkan maut. Jadi kita harus konsisten ya. Kita harus konsisten. Kita harus konsisten dengan penafsiran Alkitab ya, ayat per ayatnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan di ayat yang ke-27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Nah, mereka yang meninggalkan iman, melakukan dosa dengan sengaja berbuat dosa, yang dimaksud di sini bukan mencuri, ya, bukan bohong, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah berdosa meninggalkan iman. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Nah, dia jelas akan masuk neraka. Jika orang yang menolak hukum Musa, katanya, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, ya. Jadi yang menolak hukum Musa, ya, lihat ya, ini bukan jatuh ke dalam dosa perbuatan, tapi menolak hukum Musa. Nah, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan ke atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Jadi dosa yang dimaksud di ayat 26 ini adalah dosa menginjak-injak ya anak Allah. Ini jelas dosa doktrinal ya, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Jadi yang menganggap najis darah yang menguduskannya. Nah, sekali lagi, ini dosa doktrinal, ini bukan dosa perbuatan ya. Dan yang ya menghina roh kasih karunia. Jadi ini dosa yang keluar dari kebenaran ya. Jadi menginjak-injak anak Allah. Sebab ya kita mengenal Dia yang berkata, pembelaan adalah hakku ya. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi ya, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ya, jadi betul ya. Nah, tidak ada lagi ya pengampunan untuk mereka yang ya pernah mengenal kebenaran kemudian keluar dan kemudian mau masuk lagi ya. Jadi keluar masuk. Tidak ada yang macam begitu ya. Sebab katanya kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi katanya, Tuhan akan menghakimi umatnya. Nah, ngeri benar katanya kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup ya. Wah, karena apa? Allah
Allah adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Allah adalah yang setia. Setia apa? Setia melaksanakan semua hukuman yang dituliskan di dalam firman-Nya. Itulah sebabnya ngeri benar jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, ya. Sesudah kamu menerima terang, ya. Ingatlah akan masa yang lalu, ya. Sesudah kamu menerima terang, ya. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Jadi lihat, ya, Rasul Paulus mengingatkan, ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang, ya. Jadi menerima terang hatimu. Jadi orang yang sudah diselamatkan ini, ya, katanya kamu banyak menderita. Ini orang Kristen yang bukan kepalang tanggung, orang Kristen yang sudah ikut menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Jadi mereka bertahan di dalam iman menghadapi penganiayaan, ya. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Ini orang ini mungkin pernah ditangkap, ya. Mereka orang pernah ditangkap, dijadikan tontonan, ya, oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu, ya, mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian, ya, mengalami penderitaan yang amat sangat, ya. Dan memang katanya, memang kamu telah turut ambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, ya. Dan ketika harta kamu dirampas, ini adalah orang Kristen yang sudah ikut menderita sampai harta mereka dirampas. Kamu menerima hal itu dengan sukacita, ya. Jadi ini orang Kristen yang hebat yang menerima surat ini. Rasul Paulus hanya peringatkan kepada mereka, jangan sampai mereka melepaskan iman mereka. Kamu menerima hal itu dengan sukacita, katanya, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ini adalah orang-orang yang orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah mengalami satu penindasan, penganiayaan, tapi mereka tabah, mereka sabar karena mereka tahu ada harta yang sifatnya lebih menetap yang menantikan mereka. Ayat 35, ya, penulis ini berkata, karena kamu sudah menderita sedemikian ini, kamu sudah ikut menderita, sebab itu, ya, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, ya. Jadi nanti penderitaan kamu sia-sia gitu, ya. Jangan kamu lepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang nantinya. Jadi jangan sampai kamu melepaskan itu, ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah, sekali lagi, ya, untuk sampai kepada akhir kita harus bertekun, kita harus tetap setia, ya. Kita harus tekun sampai pada akhirnya, ya, pada iman kita. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita harus bertekun sampai akhir, ya. Bukan Tuhan yang pegang saya, tenang aja gitu. Nah, ya, kita harus bertekun sampai akhir. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila Ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya, ya. Kalau Dia mengundurkan diri, katanya, ya, aku tidak berkenan kepada. Itu mengutip kitab Habakuk pasal 2 itu, ya, mengutip kitab Habakuk. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, adakah orang yang mengundurkan diri? Oh, ada, ya. Mungkin tidak banyak, ya. Saya tidak tahu apa dalam 1 juta ada satu, tetapi karena sudah ditulis demikian, kita harus ini menghadapinya bahwa itu ada, dan itu jangan sampai kita gitu, ya. Jangan sampai saya orangnya. Saya harus bertekun, saya harus setia sampai akhir, dan saya punya tanggung jawab. Jadi kita harus tahu ada tanggung jawab manusianya. Ada tanggung jawab manusianya. Ketika diselamatkan, ada tanggung jawab manusianya. Injil diberitakan kepada saya, dan saya harus bertobat dan percaya. Itu tanggung jawab manusianya. Sesudah saya bertobat dan percaya, apa tanggung jawab kemanusiaan saya? Saya harus bertekun sampai akhir, ya, saya harus setia sampai akhir. Itu tanggung jawab saya. Ya, itu tanggung jawab saya. Jadi jangan sampai saya mengundurkan diri, jangan sampai saya melepaskan kepercayaan saya. Dan semua penderitaan yang saya alami seperti yang dituliskan di mulai dari ayat 33 itu, nanti akan sia-sia semuanya itu kalau tidak bertekun sampai akhir. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sungguh penulis surat Ibrani ini, ya, sengaja dengan sedemikian rupa, ya, membuat mereka yang membaca ini, mungkin mereka
mereka sudah bertekun sedemikian rupa. Mungkin mereka sudah mengalami penderitaan, ya, harta mereka dirampas dan lain sebagainya. Dan berdasarkan ini, ya, penulisnya ingin supaya mereka ini tetap tekun, ya, memandang ke depan, jangan sampai mengundurkan diri, jangan sampai kelelahan, jangan sampai melepaskan kepercayaan, ya. Mengapa, ya, katanya ini kalau orang bersikap negatif terhadap hukum Musa, ya, artinya menolak hukum Musa, sekalipun tadinya mungkin sudah menjalankan hukum itu cukup lama, tetapi kemudian menolak, mereka dihukum dengan tanpa belas kasihan, katanya. Apalagi nanti kita, ya, kita menolak Tuhan di akhir, ya, atau kita menyimpang dari kebenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu yang mau disampaikan, ya, supaya ada contoh bagi kita. Di ayat yang ke-39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ya, jelas dia harus menghibur mereka. Jelas dia harus menguatkan mereka bahwa kita bukan orang yang akan mundur, bukan. Kita bukan orang yang akan melepaskan kepercayaan kita. Marilah kita jadi orang yang teguh sampai akhir. Marilah kita menjadi orang yang tekun sampai ke akhir hidup kita. Mari kita menjadi orang tekun, ya. Anda bukan orang yang akan mengundurkan diri, bukan? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda bukan orang yang mau melepaskan kepercayaan, bukan? Harapnya begitu, ya. Anda bukan orang yang demi sesuatu Anda mau menyangkali Tuhan, bukan? Ya. Anda bukan orang yang karena pacar, karena teman hidup dan sebagainya akan menyangkali Tuhan, bukan? Ya. Jangan, ya. Kita harus bertekun sampai pada akhir. Nah, itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami, mengingatkan kami, menguatkan kami, supaya kami bisa setia sampai akhir. Tuhan, kiranya kami memandang jauh kepadamu, dan kami tahu, apapun yang terjadi di muka bumi ini, satu hal yang kami harus ingat, bahwa kami harus memandang kepadamu. Kami harus setia sampai akhir, setia kepadamu sampai akhir. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang memperingatkan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.